Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mereview dari hasil supervisi dari Ibu Rahmi Yulia. Iseng-iseng hari libur untuk mencek kerja Bapak Ibu yang telah dimasukkan ke link. Jadi kita langsung aja kepada Bu Yulia Rahmi yang sudah menginput hasil supervisinya. Kita cek dulu dari program CP-ATP-nya. Oke. Murid menjelaskan keberagaman kondisi geografis Indonesia, konektivitas antar ruang terhadap upaya bermanfaat dan pelestarian. Oke, ini kita pas saja ya Bapak Ibu. Murid mengelaborasi proses interaksi sosial, murid menjelaskan. Jadi artinya ini yang Bapak Ibu masukkan ke ATP dan program. Jadi kompetensi yang ada di CP ini saya kasih juga penguatan lagi bahwa nih KKO-nya ini kita garis dulu menjelaskan, kemudian ya menjelaskan, memprediksi, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengelaborasi, menelaah, jelaskan, kemudian jadi intinya kompetensi yang ada di sini yang kita bagi ke ATP, yang kita susun. Nah, jadi kemudian baru materinya. Oke Bapak Ibu, jadi kompetensi yang saya lihat di sini menjelaskan, memprediksi, kemudian mengidentifikasi, kemudian menelaah, kemudian mengelaborasi, menjelaskan, terus prosesnya mengamati, menanya. Nah ini nih yang dilakukan guru di dalam kelas ya. Oke, kita pas. Kita cek ke RPP-nya, ke promesnya. Oke, menganalisis. Nah, menganalisis, menguraikan, menganalisis. Nah, ini kenapa tidak nyambung dengan CP dan ATP? Menjelaskan, ya, menjelaskan, merefleksi, kemudian mengidentifikasi, kemudian menganalisis ya. Menganalisis keterhubungan antar masa lampau dan masa kini, kemudian menerapkan ya, menggunakan. Oke. Murid menganalisis hubungan antar kondisi geografis dengan munculnya kolonialisme dan imperialisme, monopoli kerja paksa, tanam paksa. Nah, kalau kita lihat di CPTP-nya, nah ini materinya yang mana ini masuknya? Makanya saya cek nih IPS masih konten yang lama. Jadi kalau kita lihat dicek ini di dalam CPTP tidak ada masalah antar masa lampau dan masa kini ya. Menganalisis keterhubungan antar masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Ketika mempelajari sejarah lokal dan toponimi wilayah serta berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam lingkup lokal, nasional dan global terkait asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah Nusantara. Nah, kalau di sini murid mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis dengan munculnya kolonialisme dan imperialisme. Nah, cuma dari kontennya di sini tidak tertulis, cuma secara materinya mungkin yang disusun oleh tim kurikulum di KKG ya. Tapi kalau kita susun sesuai dengan bahasanya CP itu bagus sekali.
karena kadang-kadang dari segi bahasa itu kadang-kadang memberikan tujuan pembelajaran yang berbeda gitu. Menjelaskan konsep dasar ilmu sejarah. Tapi masalah ini akan saya pulangkan saja kepada guru mapel di KKG ya. Cuma saya memberikan saran, kalau bisa saya tanya nanti kenapa ini masuknya di mana gitu, di TP-nya, di CP-nya yang mana, bagian kalimatnya yang mana yang diolah ke sini. Oke, sekarang kita abaikan saja dulu karena itu sebuah masukan saja. Jadi kalau memang sesuai dengan CP ya no problem. Tentu Bapak Ibu KKG yang lebih pastinya. Cuma jangan menyalahi dari CP ya. Nah, kalau kita lihat dari bulan Maretnya, murid mampu menganalisis penyelesaian konflik dan upaya peningkatan integrasi sosial. Pembagian perekonomian Indonesia. Jadi ada dibagi ini nasionalisme dan jati diri bangsa, kemudian pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, dinamika penduduk Indonesia yang terakhir ini. Penilaian hari 2. Nah, di supervisi kita lihat yang mana ini. Murid mampu menganalisis dinamika penduduk Indonesia. Oke, setuju ya. Murid mampu menganalisis dinamika penduduk Indonesia. Oke, kita tuju kepada tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yaitu ini menganalisis ya. Berarti levelnya C4. Good. Kemudian menguraikan, menghitung, menganalisis, yes, good. Sangat bagus sekali, sudah terukur, sudah berjenjang KKO-nya. Kemudian kita lihat kontennya. Ini kan dinamika kontennya kan? Dinamika penduduk Indonesia. Kemudian diuraikan menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk Indonesia. Kemudian menghitung pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Kemudian menganalisis dampak dari laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan usaha mengatasinya. Nah, apakah ini menuju ke sini? Ya. Oke, boleh. Terus kita lihat kepada evaluasinya, menguraikan, good, menghitung, good, menganalisis. Lihat kontennya, uraikanlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yes, good. Hitunglah pertumbuhan penduduk di satu wilayah, bagus. Analisislah dampak dari laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan usaha mengatasinya. Jadi ini masuk dinamika ya. Analisislah dinamika penduduk Indonesia. Kalau ini analisislah dampak dari pertumbuhan penduduk. Apakah sama dampak dari laju pertumbuhan penduduk dengan dinamika? Bu Rami, tolong dijawab nanti ya. Apakah sama dinamika penduduk Indonesia dengan dampak dari laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan usaha? Ya, tolong dijawab ya. Kalau sama berarti boleh karena sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu aja jawabannya, apakah sama gitu. Kemudian untuk lingkaran deep learning KBC PBL. Oke. Kemudian pendahuluan menayangkan video, mengamati, murid membaca, mengerjakan LKPD, mempresentasikan, is good. Kemudian untuk sumber belajarnya kita cek nih. Untuk waktu, yes, good. Sudah terukur, guru menayangkan video 10 menit. Guru mengamati, murid mengamati dan menanya 10 menit. Murid membaca dan mendiskusikan 10 menit. Murid mengerjakan LKPD 20 menit. Murid mempresentasikan 20 menit. Refleksi ini kira-kira berapa menit nih semua? 3 jam ya. Oke, apakah sudah cukup 3 jam ini? Oke, kemudian untuk sumber belajar kita lihat pula dari apanya? Linknya. Nah, bagus, linknya bisa dibuka langsung. Jadi sangat efektif.
di luar kota atau di pinggiran, tapi saya berdiri tepat di pusat kota Jakarta. Sebelah saya saluran air, tapi di dalamnya banyak kehidupan. Anda ragu? Saya akan buktikan. Saudara, inilah tanda-tanda kehidupan di jembatan saluran air ini. Pak Darmanto sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Nah, kalau tinggal di ledeng ini udah lama. Berapa tahun? Kira-kira 10 tahun ada. 10 tahun, Pak? Ya. Pak, boleh nggak saya lihat kamar Bapak? Ini rumah Bapak nih ya? Boleh. Ini, Pak. Oh, ini pagar rumah ini? Iya. Oh, Saya duluan untuk Bapak. oke, silakan, Pak. Misi apa ya? Ayo mari Pak, mari Pak. Merunuk, nanti jedot kepalanya. Iya, terima kasih. Cukup sulit untuk masuk. Ya. Sudah bertahun-tahun para pendatang menghubungi kota-kota seperti Jakarta? Oh ya sudah, karena pemerintah kota tidak sanggup mengurus lagi karena krisis dana. Bahkan mereka potong dana-dana untuk pengurusan sosial. Mau terlantar, bahkan mau mati sekalipun tidak diurus. Ya, Saksikan Aiman, Senin, pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kompas TV. Dek, sendirian? Dek. Oke, Bu Rami, sangat bagus sekali videonya, sangat menarik, ya sangat menantang. Jadi kira-kira anak-anak antusias enggak melihat video ini? Kira-kira apa yang menantang dari video ini? Apa pendapat mereka? Kita lihat dari RPP-nya lagi. Nah, setelah menayangkan video tentu kita lihat lagi bahan ajarnya, tentu ada menanya ya. Oke, nah mungkin nanti yang akan dibikin tambahannya Bu Rami dan kawan-kawan yang lain, guru-guru yang lain, bikin pertanyaan pemantik. Ya, saya sudah ada kirim itu contohnya. Setelah untuk membantu kita untuk memberikan pertanyaan sama anak tentang video yang dilihat anak atau gambar yang dilihat anak. Nah, tapi kalau video yang ditanya, video yang kita tanya. Gimana pendapat kamu? Kira-kira Bu Rami menanyakan pertanyaan ke anak apa gitu. Nah, nanti tolong saya kasih tahu apa yang diberikan ya. Tapi kita nanti cek di apanya ya, di supervisinya. Karena di bahan ajar nggak ditulis pertanyaan pemantik, berarti kita lihat aja di supervisinya. Apa sih yang ditanyakan Bu Rami kepada anak? Ya, apa sih yang ditanyakan anak gitu. Karena pertanyaan pemantik ini juga penting dibikin. Apakah pertanyaan kita itu sesuai dengan sasaran yang kita tuju? Ya, makanya kalau tidak dibikin pertanyaan pemantik di RPP-nya, di bahan ajarnya, berarti kita lihat aja di supervisinya nanti ya. Nah, kemudian ada juga disediakan komik ya, urbanisasi harapan di kota besar. Nah, ini bagus nih, juga berbasis masalah ya. Jadi artinya Bu Rami dalam mencari sumber belajar ini sudah sangat bagus. Saya apresiasi, sangat bagus. Pertama, videonya sangat memberikan daya kritis ya, menantang. Hal-hal yang memang membuat anak-anak tertantang dan bertanya, oh begini ya di kota besar ada orang yang di bawah kolong gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang anak-anak di jalanan. Jadi itu nanti apa sih pemikiran anak-anak kita dengan yang diamatinya itu? Bisakah mereka memberikan pertanyaan? Bisakah mereka memberikan komentar? Nah,
Itu makanya sumber belajar itu harus yang menantang, yang berbasis masalah, yang terkini ya, yang dilihat. Nah, kemudian kalau setelah video, ya kalau kita punya waktu kita tayangkan lagi ini gambar ya. Jadi ada yang dilihat anak visual, juga ada yang teks. Nah, ini juga mengajak anak-anak untuk literasi. Andi hati-hati di kota ya, Ibu doakan Andi ingin mencari pekerjaan. Wah, kota ini. Nah, jadi ini masalah urbanisasi ya. Yes, semuanya pokoknya ini bagus sekali antara video dengan gambar. Nah, tergantung ketersediaan waktu untuk memberikannya. Tapi kalau bagusnya memang keduanya, karena ini cuma 10 menit kan. Video 10 menit, membaca 5 menit. Jadi anak-anak betul-betul kita bekali dengan hal-hal yang memantik perasaan mereka, memantik ingin tahu mereka gitu. Jadi ini yang deep learning itu. Memantik rasa ingin tahu mereka, memantik memberikan tantangan buat mereka sesuai dengan kondisi ya, situ kontekstual. Terus setelah menanya tentu membaca ya. Nah, ini susunannya, membaca dulu. Nah, jadi kalau yang membaca baru materi. Nah, setelah materi apakah buku yang dikasih? Nah, jadi kalau buku dikasih saya lihat nanti di supervisi apakah buku ini dibaca anak. Tapi kalau enggak buku ini ada juga kita sediakan bisa berupa apa juga materi dari tujuan pembelajaran ini. Tulis saja di chat GPT-nya materi. Tolong tuliskan saya materi dari ini ya. Ini ya. Nanti di screenshot aja, diminta chat GPT untuk membuat materi tentang yang TP dan IKTP ini. Jadi anak membaca secara singkatnya dan juga membaca dari buku sumber Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 21 halamannya. Nah, kemudian kurikulum merdeka ini betul-betul ada di dalam kelas ya. Tapi tetap kita dampingi, kita siapkan dengan yang dari chat GPT. Jadi ada 3 sumber ya. Nah, setelah mereka memananya kemudian membaca, baru anak mengerjakan lembar kerja. Nah, jadi lembar kerja ini urutannya yang ketiga. Yang pertama urutannya komik, yang kedua pertanyaan pemantik. Setelah pertanyaan pemantik, anak menanya kan, baru materi. Setelah materi, bahannya baru LKPD. Materi itu dari ChatGPT juga kita ambil, dari buku juga. Untuk kita siapkan anak-anak kita, kasih seandainya buku tidak ada di pustaka. Kemudian LKPD. Nah, LKPD-nya apakah sesuai dengan yang diminta ini? Uraikanlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, hitunglah, analisislah. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, ya, kemudian hitunglah, analisislah ya, pas ya. Oke. Hitunglah pertumbuhan penduduk, kemudian uraikanlah, tuliskanlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ya. Kemudian analisislah dampak negatif laju pertumbuhan penduduk dari yang terlalu tinggi serta usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Oke, jadi ini sudah sesuai. Kemudian hitunglah pertumbuhan penduduk. Nah, oke, dari berarti ini masuk di PS ya. Udah refleksi ya, bagus. Udah ada sesuai bahan ajarnya. Cuma ini tambahan tadi tolong diingat ya apa yang ditambah tadi. Terus kita lihat dari pelaksanaan lagi ya, Kurami. Kita lihat dari pelaksanaan.
Oke, kita komentari pelaksanaan dari Bu Rami. Dari performan guru, gurunya tampak semangat, antusias, kemudian ramah kepada anak ya. Dari suaranya, dari tatapan ke anak, cara mengkondisikan anak gitu kan. Jadi nampak guru yang humanis dari penampilannya. Dari suara juga bagus ya. Kemudian dari closingnya ya cukup semangat, memberikan anak-anak semangat, terutama dari opening ya, terutama memberikan games kepada anak-anak ya, langsung memberikan games. Jadi kayaknya mungkin di jam siang ya, jadi tidak perlu ambil absen lagi, langsung saja games. Tapi sebetulnya tetap juga kita tanya anak-anak, gimana kabar kalian sekarang, sehat semua ya, tetap ditanya kabarnya gitu. Nah, nanti baru games, hanya sedikit itu aja ya. Kemudian pokoknya pendekatan Bu Rami saya lihat tuh udah pas dengan KBC ya. Komunikasinya bagus gitu kan. Antusias gitu, ramah gitu. Nah, untuk penampilan video, nah sedikit yang kita beri masukan. Langsung aja Bu Rami setelah games, nah kalian mau apa lagi? Nah, jadi Bu Rami memberikan games sudah memberikan olahraga sama anak, olahraga ya. Ice breakingnya sudah ada olahraganya. Jadi ada 4 ya komponen dalam Permendikbud nomor 1 2026, olahraga, olah rasa, olah pikir, olah hati. Jadi olahraganya dikasih dengan olahraga otak ya, untuk memberikan konsentrasi. Kemudian olah rasa. Nah, mungkin olah rasa memberikan film tadi. Nah, film diberikan kepada anak. Cuma cara memberikan film sedikit diperbaiki. Langsung saja setelah olahraga itu berikan film. Nah, kalian mau nonton enggak? Ya, kan udah seru dia kan. Kalian mau nonton enggak? Ya, ajak mereka nonton. Jangan disampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, itu diperbaiki ya untuk ke depan. Tujuan pembelajaran tuh jangan disampaikan di awal. Nah, setelah mereka nonton, setelah mereka mengamati, nah baru ditanya apa yang kalian tonton, kemudian apa kondisi tadi di kota itu bagaimana ya. Ya terutama pertanyaan Bu Rami tentang anak itu. Setelah pertanyaan memberikan ke anak memberikan pendapat. Nah, baru jadi menurut kalian apa pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi itu aja. Jadi jangan sebelum video disampaikan kita sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah video, setelah pengamatan, setelah anak mengamati, mengalami, baru kita tanya, kalian tahu nggak kita belajar apa hari ini, tentang apa begitu. Nah, ini artinya kita memberikan pembelajaran yang bersifat inquiry ya, mengalami dulu baru mereka tahu gitu, baru kita kasih tahu. Nah, itu aja mungkin untuk masukan ya Bu Rami. Kita cek lagi. Di Kota Padang, semua orang keluar menggunakan mobil. Apa yang terjadi di depan sekolah kita? Macet. Sampai mana macetnya? Dari Simpang Turi sampai ke ada, apalagi di Ibu. Mencari pekerjaan. Ternyata sampainya di Jakarta mereka tidak memperoleh pekerjaan atau mungkin kita pekerjaan. Kenapa kesulitan? Yang pertama kita saja karena banyaknya penduduk. Banyak orang mencari kerja karena pekerjaannya hanya sedikit. Yang kedua karena lemahnya atau rendahnya sumber pengetahuan, daya manusia atau ilmu pengetahuan atau skill yang besar. Itu makanya kamu harus rajin belajar supaya tidak terjadi kondisi ini nantinya. Nah, di sini saya kasih masukan lagi kepada guru-guru semua, hanya Bu Rami. Kan udah ditampilkan video tuh. Jadi artinya anak-anak kan udah melihat tadi tuh. Jadi yang ngomongnya jangan Bu Rami gitu. Tanya anak, siapa yang bisa kasih pendapat gitu dengan video yang diamati tadi. Apa yang kalian lihat, nanti suruh mereka ngomong gitu.
Nah, seperti Ibu kan kemarin di workshop kan yang ngomong guru-guru gitu kan. Nah, jangan sampai guru juga yang menjelaskan, yang memberitahu gitu. Jadi artinya kita membelajarkan anak untuk memberikan pendapat, memberikan pemikiran. Nah, kita kalau mereka terhenti, kita menanya. Jadi menurut kamu bagaimana kehidupan di kota itu? Nah, gitu, Bu. Jadi ayo tunjuk tangan yang bisa kasih pendapat. Nah, kalau dia tidak bisa kasih pendapat langsung, kita giring dengan pertanyaan pemantik. Begitu Bu Rami. Jangan sampai guru menjelaskan juga. Nah, fungsi guru sekarang jangan hanya jadi fasilitator. Jadi menggiring anak untuk memberikan pendapat. Begitu ya Bu Rami. Nah, ini yang guru yang sering tetap mengambil peran ya menjadi penceramah gitu. Nah, padahal itu kan bahan udah bagus itu. Udah pasti anak-anak bisa bercerita gitu. Kalau tidak bisa cerita, kasih dia pemandu pertanyaan. Makanya saya bilang tadi pertanyaan pemantik itu dibikin gitu. Nanti saya kasih contoh ya. Nah, cuma itu aja yang perlu saya masukkan untuk ke depan. Setelah anak mengamati, minta pendapat mereka, kasih pertanyaan pemantik. Nah, gilirkan mereka untuk berbicara. Jadi anak-anak tuh kita ajak untuk memberikan pemikiran, memberikan pendapat, kita hanya memandu mereka. Begitu ya Bu Rami, jangan dijelaskan. Nah, setelah mereka ditanya, baru kita giring mereka ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi hari ini, menurut kalian kita mau belajar apa ini? Ya, jadi tanyanya santai aja sama anak-anak, nggak terlalu formal juga, ada bahasa-bahasa yang nggak keren gitu kan. Nah, baru disampaikan secara apanya, strukturnya. Oke? Udah tahu ya, hari ini kita belajar 1. Nah, tampilkan RPP-nya itu. 1, kalian mampu menganalisis dampak dari pertumbuhan penduduk. Tujuan pembelajaran. Indikatornya, kalian nanti bisa ini, kalian bisa itu, menguraikan, menjelaskan. Mau kan? Mau. Nah, nanti kalian baca dulu. Nah, biar kalian tahu, kalian baca dulu di buku ini. Nah, baru kan bagikan ke kelompok buku pembelajaran dan teks yang sudah kita siapkan. Itu tambahan dari Ibu ya Bu Rami. Kita lanjut lagi. Ada pekerjaan. Bagaimana caranya kita bisa hidup? Uang. Kenapa bisa berubah? Nah, itu yang kami cari. Kenapa penduduk wilayah A bisa sedikit? Kenapa provinsi ini bisa banyak? Kenapa di ibu kota Jakarta banyak sekali? Apa kira-kira yang mempengaruhinya? Nanti itu yang akan kamu diskusikan. Oke. Nah, di sini ada. Oke, saya tambah lagi. Nah, Bu Rami ada sih bertanya, kenapa itu? Kenapa itu? Cuma Bu Rami aja yang ngomong gitu. Kenapa itu tuh? Nah, jadi kasih anak bertanya gitu. Coba Rido, menurut kamu bagaimana? Kenapa? Nah, kasih waktu jeda. Jadi jangan kita susul lagi pertanyaan berikutnya. Jadi usahakan memang anak-anak itu yang menjawab. Kita memberikan rangsangan. Nah, ini jangan teacher center, student center. Jadi guru-guru kita yang perlu dilatih memang masalah ini. Ya, karena udah kebiasaan itu mengambil peran semuanya. Padahal bahan ajarnya udah bagus kan. Nah, cara menanya anak, bagaimana anak itu berpendapat. Jadi pertanyaan Bu Rami sudah bagus. Cuma kasih jeda, lempar ke anak. Ya, siapa yang bisa? Kalau tidak ada yang bisa, tunjuk aja salah satu dari mereka. Jadi usahakan anak-anak yang menjawab. Nah, nanti gilir lagi ke sini. Nah, nanti kalau mereka menjawab pasti ada yang lucu jawabannya nanti. Ada yang bagus nanti. Nah, di sana nanti terjadinya student center. Di sana nantinya serunya anak belajar dengan kita gitu. Jadi kalau dapat heboh gitu. Mereka kasih pendapat tuh heboh gitu. Nah, ingat kan di waktu kita di hotel gitu kan.
Jadi semua guru berpendapat. Ya kita hanya mendorong, mengajukan pertanyaan dan memberikan bimbingan guide ya, memberikan panduan. Terus saya lihat lagi ya. Kemudian ada kopi sebagai bahan mengajar. Tolong baca KKBD ini baik-baik. Yang pertama, buat data kelompoknya. Adalah hasil sensus penduduk pada tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 270,2 juta. Nah, sekarang itu ada tugas per kelompok. Kita sudah membagi menjadi 6 Oke, ingat setelah anak memberikan jawaban, bertanya, ya menanya. Yang ketiga langkahnya membaca. Nah, ternyata di membaca Bu Rami juga ambil peran, ya Bu Rami yang menerangkan. Jadi di membaca tuh boleh dibantu oleh slide, tapi biarkan anak yang membaca sendiri. Kasih jeda untuk diam. Ingat kan saya waktu di hotel, saya duduk gitu kan. Silakan Bapak Ibu baca gitu. Jadi ada pause antara kita setelah anak-anak tadi bercerita ada pause. Jadi itu artinya untuk memberikan rehat otak untuk bisa menyerap informasi. Ini teknik-teknik yang memang harus dilatihkan kepada guru bahwa semua ada ilmunya gitu kan. Nah, di membaca itu nanti membaca diam itu akan memberikan otak anak lebih bisa menyerap dengan diam membaca. Nah, setelah membaca boleh nanti Bu Rami presentasikan PowerPoint yang sudah disiapkan dan baru boleh sedikit diberikan penguatan dengan yang telah mereka baca. Nah, itu Bu Rami. Tetap kasih membaca anak dengan buku literasi. Nah, waktu membaca inilah kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bernalar dengan membaca referensi. Ini melatih untuk literasi. Ini perlu saya tegaskan lagi kepada guru-guru bahwa langkah ketiga membaca itu harus terjadi di dalam kelas selama 15 menit, paling lama 20 menit kalau waktunya panjang. 15 menit lah atau 10 menit ya. Nah, setelah membaca diam, mereka baca buku, nah baru kita tampilkan yang PowerPoint kalau mau kasih ya untuk mempertegas lagi apa yang mereka baca. Gitu ya Bu Rami. Dan langkah berikutnya saya lihat tuh coba dilihat KKBD-nya. Di tengah makan, dan mereka cari KKBD-nya. Ini ada KKBD, kemudian ada kopi sebagai bahan mengajar. Tolong baca KKBD ini baik-baik. Yang pertama, buat data kelompoknya, identitas kelompoknya. Nah, kemudian dijawab ini semuanya. Berapa lama waktunya? 20 menit paling lama. Siap? Silakan dikerjakan. Sekarang sudah pukul 22.20. Langsung di sini. Nah, ini bagus ini untuk memberikan panduan kepada anak berapa waktunya, 20 menit. Nah, ini penting biar anak-anak tuh tidak lalai gitu di dalam kelas dalam mengerjakan kerja kelompok. Jadi betul-betul kita guide dengan waktu gitu. Kemudian kelompoknya betul-betul dibagi. Apakah kelompoknya majemuk atau tidak ya, berdiferensiasi atau tidak. Nah, di sini nggak nampak juga ya. Kemudian setelah anak bekerja kelompok kita cek
Oke, kita komentari kerja kelompoknya. Anak-anak cukup antusias bekerja karena Bu Rami sudah membagikan LKPD tidak satu per kelompok. Jadi kalau tidak satu per kelompok tentu anak-anak itu bisa membaca dan bekerja. Kemudian saya lihat juga ada buku teks ya. Kira-kira satu anak satu buku enggak tuh dalam kelas. Cuma ada 1, 2, 3 buku teks ya. Itu udah lumayan. Biasanya itu jarang terlihat di dalam kelas, di dalam di meja mereka. Nah, jadi kalau anak-anak kita fasilitasi ya, kita dampingi, bahan mereka ada ya, kemudian pertanyaannya menantang dan pembelajarannya stimulusnya bagus, itu anak-anak akan bekerja gitu kan. Jadi tidak ada mereka yang tidak berbicara, tidak membaca begitu. Nah, jadi ini sangat berpengaruh. Juga saya lihat perlu saya komentari juga situasi lokal juga akan mempengaruhi kalau situasi lokal ini memang kondusif, tidak panas, mungkin anak-anak lebih antusias lagi. Dan ini mohon diperhatikan juga papan tulis yang agak sudah kusam saya lihat. Tolong diperhatikan wakasarana atau wali kelas untuk dibersihkan papan tulis yang sudah hitam itu. Itu juga mempengaruhi. Jadi di dalam kelas itu semuanya berbicara. Lantai berbicara, dinding berbicara, papan berbicara, media berbicara, guru juga, artinya itu semuanya mengandung pesan untuk dalam membelajarkan anak. Jadi makanya saya wanti-wanti dengan sarana belajar itu memang sangat penting sekali. Jadi kalau dari guru tuh sudah menyiapkan semuanya dengan LKPD-nya, dengan bukunya, kemudian sudah dipandu anaknya. Jadi kalau guru tuh udah bagus ya untuk melengkapi sarana belajar anak. Cuma nanti jangan disupervisi saja begini. Ini kelihatan kan bahwa ketika anak difasilitasi, tidak ada kepala mereka yang menekur ke bawah saya lihat. Nah, kemudian kalau lokal ini tidak panasnya, mungkin anak lebih enjoy lagi belajarnya. Kemudian juga meja-meja ini coret-coretnya ini juga dihapus nanti dengan dana rehab ya, dana perbaikan. Nah, kalau enggak ditempel dengan kertas ya, kertas apa itu, kertas warna itu ya. Jadi semua kita usahakan lah gimana anak ini terfasilitasi belajarnya ya dengan kondisi lokal dan sarana belajar. Oke, kita lanjut ya.
Oke, Ibu, kita komentari lagi dari apa tadi anak-anak tampil. Jadi anak-anak sudah presentasi ke depan, sudah bagus. Cuma memang karena terbatas dengan kelas ya yang memang padat ya. Ya ini enggak daya guru kalau kelas padat ya. Nah, cuma bisa anak tampil ke depan. Bisa juga nanti Ibu kasih masukan ini untuk tampil ke depan ini nggak hanya mereka membaca kertas tapi ditempel gitu. Kertas yang mereka kerjakan itu ditempel di dinding. Nanti bisa anak-anak membacanya satu persatu ke depan. Tapi itu butuh waktu. Nah, jadi efektifnya memang dibacakan oleh anak. Jadi karya mereka itu. Jadi kalau bisa lokal kita ini isinya 30 lah 25 mungkin itu kelas bisa kita bikin modelnya dengan beragam bentuk susunan bangkunya gitu kan. Jadi kapan kita bisa mewujudkan ini? Ya kita rekomendasi ini untuk sekolah kalau ingin bermutu dan mendunia gitu kan. Jangan terlalu padat kelas ini, cukup 25 per kelas. Tapi kita akan menciptakan mutu pembelajaran yang lebih bagus gitu kan. Jadi target kita nggak banyak tapi target kita kualitas. Jadi guru-guru bisa berkreasi, anak-anak bisa bergerak di dalam kelas itu. Nah, begitu Bapak Kepala Madrasah, kalau bisa dipenuhi, target kita nggak murid banyak, target kita kualitas. Gitu. Biar murid yang nggak diterima itu pergi ke swasta, jadi swasta juga diisi gitu kan. Nah, jadi nggak semuanya diterima. Terus untuk memberikan penguatan ke anak, ya mungkin Bu Rami cukup ramah sama anak, cukup persuasif ya. Kemudian untuk memberikan pertanyaan ya setelah anak-anak tampil, mengkonfirmasi jawaban sudah dilakukan. Kemudian apakah kamu paham ya? Kalau dapat kata paham tuh satu kali aja diucapkan, jangan terlalu sering. Yang kita tanya itu bagaimana penampilan teman kamu tadi ya? Menurut kamu bagaimana? Nah, menurut kamu siapa yang paling bagus hasil presentasinya gitu ya. Jadi nggak hanya masalah isi jawaban yang kita tanya, penampilan temannya juga kita tanya, cara berbicaranya, sikapnya. Oke, siapa yang bisa memberikan Ibu apa? Siapa yang paling bagus? Nah, kelompok mana? Tepuk tangan ya. Mungkin itu yang perlu ditambah Bu Rami. Kemudian juga memberikan closing untuk refleksi. Apakah kamu paham ya? Jadi yang kita closing itu bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Nah, masuk itu ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Nah, tapi sudah diberikan dengan tanda kode yang angkat jempol. Nah, itu sudah mewakili ya. Berarti dia merasa senang atau tidak gitu. Kemudian apa kesan kamu belajar hari ini? Apa yang kamu dapat? Nah, itu penting sekali. Apa pembelajaran yang kamu dapat hari ini? Apa kesan kamu? Nah, jadi itu menanyakan dari awal sampai akhir. Kira-kira kamu mau juga nggak pergi ke kota? Nah itu. Jadi nilai-nilai yang kita tanamkan di sana itu adalah bagaimana anak-anak muda ini nggak semuanya pergi ke kota gitu mencari kerja. Nah itu ditanamkan nanti. Akibatnya apa? Nah akibatnya ini kenapa? Jadi kamu nanti kalau mau tamat juga mau pergi sama-sama ke kota. Ada pesan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalau mau ke kota bagaimana harusnya gitu kan, di kota itu bagaimana, tadi udah terlihat bagaimana keadaan orang di kota, kemudian cari pekerjaan, apakah semua kita harus ke kota begitu. Nah, jadi ada pesan sponsor dari pembelajaran IPS ini yang kita closingkan ke anak. Jadi artinya mereka punya tertanam oleh mereka, oh belajar IPS ini ternyata ini gunanya gitu, biar kita tahu bagaimana keadaan sosial di kota, bagaimana di desa gitu. Nah itu mungkin di dalam pembelajaran setiap TP itu ada pesan sponsor dari tujuan pembelajaran kita, terutama di tujuan mapel kita IPS. Tujuan mapel IPS itu apa gitu. Makasih Bu Rami atas supervisinya yang cukup oke ya. Sudah dikatakan cukup bagus ya, sangat bagus. Cuma yang Ibu berikan itu hanya penambahan biar lebih bagus lagi ke depan dalam membelajarkan siswa dengan memberikan mereka waktu untuk bertanya, memberikan mereka waktu untuk menjawab ya di awal pembelajaran itu. Kemudian di akhir juga seperti itu. Ditanya, mereka yang menjawab. Ya, ditanya, mereka menjawab. Tidak hanya yang ditanyakan tentang materinya, tapi bagaimana karakter, penampilan ya, nilai-nilai yang ada di dalam pembelajaran itu dalam menutup
pembelajaran untuk merefleksi. Makasih atas kerja cerdas dan kerja bagusnya. Mudah-mudahan ini memberikan masukan buat yang lain juga di supervisi yang lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca lagi bukunya. Nanti mungkin bahan ajar kita hari ini besok kali tolong dipelajari dulu. Okay, see you again.